Ibadah Raya GBI Wow, Minggu 16 Juli 2023, firman Tuhan disampaikan oleh Pastor Yolanda Ferzina, dan perjamuan kudus dilayani oleh Bapak Gembala, Pastor Iwan Wijaya. When the mountains fall and the sea turns around, but my words has run, says the Lord. When the world gets tough, filled with broken hearts, but my love won't fail, says the Lord. Bagi Anda yang ingin memberikan persembahan, perpuluhan atau diakonia, dapat transfer ke nomor rekening BCA atas nama GBI Wow, atau Anda dapat scan QR yang tertera pada layar. Bersama-sama katakan, the sun comes up, it's a new day dawning, it's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening. Bless the Lord, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. You're rich in love and You're slow to anger. Your name is great and Your heart is kind. Whatever Your goodness, I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord, oh my soul. Oh, hallelujah. Worship His holy name and sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. Bless the Lord, hallelujah. Oh my soul, worship His holy name and sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. Bless the Lord, come on, bless. Haleluya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. Bless the Lord, oh my soul, worship His holy name.
kita. Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan Engkau yang layak kami sembah di tempat ini. Mari sama-sama tepuk tangan di atas kepala buat Tuhan kita, yuk. Kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari sekali lagi sama-sama katakan, mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari sama-sama ke suara musik. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran. Katakan sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Mari sekali lagi, dialah. Katakan bukan bangkit, bukan bangkit, nyatakan. Mari sama-sama katakan sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Saudara percaya Tuhan Yesus hadir di tempat ini, amin. Yang percaya kuasa akan mari sama-sama tepuk tangan buat Tuhan kita, amin. Katakan, mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat. Mari sekali lagi jemaat sendiri katakan, mari kita semua. Ini pernyataan iman kami. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat. Mari sama-sama angkat suara musik. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Amin. Mari sambil tepuk tangan yuk katakan, bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala. Mari sekali lagi Bapak Ibu sendiri katakan sambil tepuk tangan di atas kepala, yuk katakan, bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Dan bukan bangkit, nyatakan. Mari sama-sama dengan hatimu. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah. Mari sekali lagi say, bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran. Katakan sampai setiap lutut
buat Tuhan kita. Sambil sorak-sorakan haleluya. Pujian Tuhan, silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Engkaulah Raja, Engkaulah Tuhan. Kami sembah Engkau Yesus. Satu-satunya kekuatan dalam hidup setiap kami. Ya lama ya syedara. Haleluya Yesus. Ya lama ya syedara. Hatiku bersuka memuji namamu, jiwaku bermegah, ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Hatiku bersuka memuji namamu, jiwaku bermegah, ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Yesus, sukacitaku. Katakan Yesus, Yesus, kekuatanku. Engkau penolong, penolong dalam kesesakan. Kau sangat terbukti. Hatiku bersuka memuji namamu, jiwaku bermegah, ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Kami percaya Tuhan, haleluya. Yesus, sukacitaku, Kau kekuatan kami Tuhan. Yesus, kekuatanku, penolong dalam kesesakan. Kau sangat terbukti. Hatiku bersuka memuji namamu, jiwaku bermegah, ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Haleluya. Hatiku bersuka memuji namamu, jiwaku bermegah, ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Hatiku bersuka. Kami puji Engkau Tuhan. Bermegah, ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku,
Kamu Yesus, Engkau bertata di atas setiap puji-pujian kami Tuhan. Oh Jesus, kami datang bawa hati kami menyembah-Mu siang hari ini Tuhan. Kami datang bawa hati kami memuji Engkau siang hari ini Tuhan di tempat ini Tuhan. Mari sama-sama angkat suara, angkat pujian, angkat penyembahan. Oh terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, Yesus, kami menyembah Tuhan, oh kami memuji nama-Mu Tuhan, kami tinggikan nama-Mu, oh Jesus. Nama yang ajaib, nama yang berkuasa, nama yang ajaib, Yesus, Yesus, Yesus. Ya lama syana ya lama Yesus, ya lama Yesus, ya lama syana ya lama sikaya. Pujian penyembahan kami siang ini ya Tuhan. Kau melihat siap hati-hati kami Tuhan. Kami datang untuk menyembah, kami datang untuk bersujud di hadapan-Mu siang ini Tuhan. Oh Jesus. Segala pujian syukur bagi-Mu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu, Yesus, ku menyembah-Mu. Sama-sama katakan, segala pujian syukur bagi-Mu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu, Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian syukur bagi-Mu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu, Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian syukur Ini perkataan siap hati kami ya Tuhan. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu, Yesus, ku menyembah. Segala pujian, sambil angkat tangan. Segala pujian syukur bagi-Mu,
sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus ku menyembah. Mari sekali lagi Bapak Ibu sendiri katakan sambil angkat tanganmu, kita mau katakan segala. Terima kasih ya Tuhan. Kau bertata setiap pujian kami Tuhan. Mari berikan kemuliaan sekali lagi buat Tuhan kita. Segala
Tuhan, kami tahu akal budi kami, pikiran kami gak sanggup untuk menyingkapkan, untuk mengungkapkan betapa dahsyat, luar biasa besar Engkau ya Tuhan, yang mengasihi kami, yang ada di pihak kami. Kau ajaib ya Tuhan, ajaib, ajaib, ajaib Kau Tuhan. Biarlah seluruh keberadaan kami boleh memuji-muji Engkau. Seluruh hidup kami boleh memuji-muji Engkau. Biarlah seluruh keberadaan kami boleh tunduk akan kebesaran-Mu ya Tuhan. Biarlah segala ciptaan-Mu memuji-muji Engkau ya Tuhan. Kau yang luar biasa, Kau yang ajaib Tuhan buat setiap kami. Terima kasih Tuhan. Pesta ini buat Engkau Tuhan. Pujian ini buat Engkau Tuhan. Ibadah ini buat Engkau Tuhan. Kami membawa korban, kami membawa hati, kami membawa ucapan bibir yang bersyukur kepadamu dan memuji-muji Engkau. Bukan karena keadaan kami Tuhan. Keadaan kami boleh terpuruk, keadaan kami boleh di bawah, kami boleh lemah. Tetapi itu tidak menghalangi kami untuk memuji Engkau. Karena pujian kami lahir dari iman kami. Pujian kami lahir karena kami percaya bahwa Engkau mengasihi kami Tuhan. Bahkan waktu kami masih seteru, waktu kami masih lemah, waktu kami masih orang berdosa, Tuhan sudah mengasihi kami dan mati buat setiap kami. Oleh karena itu Tuhan, apalagi sekarang kami memanggil Engkau ya Aba, ya Bapa. Masakan Engkau gak tolong kami? Masakan Engkau gak pulihkan kami? Masakan Engkau gak angkat kami? Oleh karena itu Tuhan, kami memuji-muji Engkau. Bukan karena kami, tapi karena Engkau yang luar biasa buat kami. Terima kasih Tuhan. Kiranya Engkau diberkati dan disenangkan dengan pujian kami ya Tuhan. Berbicara Tuhan buat kami. Kami butuh firman-Mu. Seperti kami butuh Engkau. Karena kami tahu firman-Mu adalah Engkau sendiri buat kami. Karena kami tahu firman-Mu adalah kasih sayang-Mu buat setiap kami Tuhan. Berbicara Tuhan buat setiap kami. Biar apapun yang gelap, apapun yang kami tidak mengerti di dalam kehidupan kami mau bawa kepada terang. Dan kegelapan itu tidak dapat menguasai kami. Kami percaya di dalam terang Tuhan, di dalam firman Tuhan. Setiap kami yang menerimanya, kami menerima kemerdekaan yang dari Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Tidak ada yang terlalu sulit. Berbicara Tuhan buat setiap kami. Kami percaya bahwa pengurapan-Mu sudah ada buat setiap kami. Roh Kudus-Mu ada di dalam kami. Yang akan menolong kami, mengajar kami, mengingatkan kami, menyinsafkan dan menyadarkan kami. Betapa luar biasanya Tuhan kami. Betapa kasih Tuhan itu tanpa batas di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Dan di dalam satu nama, nama Yesus Kristus Tuhan, kami alaskan doa kami. Setiap kita yang bersuka cita karena Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Shalom, puji nama Tuhan. Silakan duduk. Kabarnya pasti luar biasa. Amin. Karena dari tadi udah memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama. Ada di sini yang datang gak punya masalah? Gak ada ya, semua datang punya masalah pergumulan masing-masing ya. Tapi luar biasa, dari tadi saya lihat dan saya dengar semua memuji Tuhan. Ya, semua menyembah Tuhan. Apapun keadaan kita, apapun masalah di dalam kehidupan kita, kita tetap memilih untuk memuji Tuhan. Amin. Hari ini karena temanya adalah the power of praise atau kuasa dari puji-pujian. Hari ini saya mau berbicara tentang pujian versus sungut-sungut. Ternyata lawan arah atau kebalikan atau musuh dari puji-pujian itu adalah persungut-sungutan, ya, sungut-sungut, ya. Nah, sama saudara seperti iman, itu lawan arahnya adalah ketakutan,
faith and fear. Ya, kita yang pilih. Kita mau beriman atau kita mau pilih ketakutan. Ya, itu pilihan ada di tangan kita. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Dia kasih kita free will, dia kasih kita pilihan di dalam kehidupan. Pada hari ini aku hadapkan kepadamu berkat dan kutuk, kehidupan dan kematian. Untung saudara pilihannya cuma 2 ya. Coba kalau pilihannya 10 kan kita hitung kancing ya. Hitung yang mana gitu ya. Tapi ini enggak, cuma 2 saudara pilihannya. Dan yang lebih luar biasa lagi Bapak kita bilang gini, pilihlah kehidupan. Jawabannya juga udah dikasih tahu. Pilihlah kehidupan. Tuhan tahu apa yang kita lewati di dalam kehidupan kita. Ada tantangan, ada pergumulan, ada masalah. Tetapi saudara, dia katakan kepada setiap kita, kuatkan dan teguhkan hatimu. Bahkan waktu saya baca lagi, saya baru menemukan saudara di dalam Kejadian 3. Waktu Tuhan memberkati Adam dan Hawa untuk mereka mempunyai keturunan, punya anak cucu. Saudara, lalu Tuhan bilang begini, conquer the world. Tuhan bilang begini, taklukkan bumi. Ternyata dari awal penciptaan, saudara dan saya dijadikan sebagai penakluk. Jadi berkat Tuhan atas kehidupan kita tuh ada tujuannya. Tujuannya apa? You are more than conqueror. Untuk menaklukkan setiap tantangan, setiap kesulitan, setiap beban, setiap apapun yang mendatangi kita di dalam musim kehidupan kita. Tetapi berkat Tuhan sudah ada sama kita. Amin saudara. Sehingga setiap kita bisa menjadi penakluk. Dan di dalam kitab Roma ditulis sekali lagi saudara. Ya, Allah turut bekerja di dalam segala hal, saudara. Lalu di situ dikatakan juga bahwa setiap kita adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Terjemahan bahasa Inggrisnya kembali sama yang di kitab Kejadian 3. More than conqueror. Oleh karena apa? Oleh karena Dia yang sudah mengasihi kita. Bilang kiri kanannya gini, apa sih masalahmu? Apa sih yang jadi masalahmu? Kita tuh didesain, kita tuh dirancangkan untuk menjadi penakluk di muka bumi ini. Amin. Sehingga tepuk tangan buat Tuhan kita. Sehingga apapun tantangan dan masalah yang saudara dan saya hadapi, kita tetap punya kemampuan untuk memuji Tuhan. Kenapa? Bilang lagi kiri kanannya, karena gue tahu gue siapa. Amin. Karena kita tahu kita siapa. Bukan kata kita, bukan kata tetangga kita, tetapi yang menjadikan kita yang berkata demikian. Saudara, kata bersungut-sungut ini lucu nih. Bahasa aslinya saudara itu adalah gongusomos. Nah, nih. Bahasa asli dari kata bersungut-sungut itu adalah gongusomos. Yang memiliki arti sebenarnya bukan sekedar mengeluh, bukan sekedar komplain saudara ya. Tetapi bersungut-sungut saudara di situ dikatakan menjurus pada suatu tindakan memberontak. Itu adalah sungut-sungut. Jadi dengan kata lain, sungut-sungut itu adalah awal dari sebuah pemberontakan. Atau sungut-sungut itu adalah pemberontakan, saudara. Itu bukan kata saya ya, saudara ya. Tetapi kata Alkitab. Nah, kalau kita melihat di dalam kitab Perjanjian Lama, saudara. Kenapa Tuhan tuh kenapa memuji Tuhan tuh adalah kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Kalau kita lihat belajar sedikit dari Perjanjian Lama. Waktu Musa dan Harun dapat tugas dari Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel dari Mesir. Ya, Mesir tuh bicara dunia ini. Firaun tuh bicara penguasa dunia ini. Dan bangsa Israel pada waktu itu tuh mereka ditawan, menjadi tawanan, menjadi budak ya di Mesir. Dan Tuhan panggil Musa dan pakai Musa, dan Musa ajak temennya lagi Harun saudara ya. Untuk menghadap Firaun karena Tuhan punya pesan. Tuhan punya purpose. Tuhan punya tujuan. Dia bilang begini, Musa tuh jadi jubirnya Tuhan. Ya, pada waktu itu dia bilang begini, beginilah firman Tuhan, Keluaran 5
ayat yang pertama kalau nggak salah. Musa dan Harun menghadap Firaun. Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun. Di dalam terjemahan lainnya bukan bicara cuma perayaan, bicara tentang ibadah, bicara tentang penyembahan, bicara tentang puji-pujian. Karena di sini dibilang feast. Feast itu bicara perayaan, saudara ya, di mana orang tuh memuji-muji Tuhan. Jadi saudara, itu tujuan utama bangsa Israel dimerdekakan. Tujuannya supaya mereka bisa memuji Tuhan. Firaun tahan, saya ada catat beberapa untuk mempersingkat waktu, saudara. Kalau kita baca dari Keluaran 5, saudara, waktu Musa dan Harun menghadap Firaun dan dia katakan Tuhan Allah mereka minta supaya dibebaskan, supaya maksudnya dibebaskan tuh bukan dibebaskan dari perbudakan loh saudara. Awalnya gak seperti itu loh ceritanya. Dibebaskan untuk supaya boleh pergi ibadah, supaya mereka bisa memuji-muji Tuhan gitu loh, untuk membawa persembahan saudara ya. Tapi saudara, kalau kita baca di Keluaran 5, 6, di situ dikatakan saudara bahwa mereka ditambahin lagi bebannya. Ditambah bikin sibuk lagi, sibuk kerjaan, sibuk pelayanan. Hati mah kepengen ke gereja, hati mah kepengen ibadah, hati mah kepengen memuji-muji Tuhan. Tetapi dibuat tambah banyak kerjaan, tambah banyak beban, tambah banyak pergumulan. Itu yang Firaun buat. Jadi Firaun bilang gak mungkin, mereka bisa, gak bisa, pekerjaan mereka banyak, mereka sibuk. Betul saudara, tapi lihat saudara ya, di dalam ayat yang ke-10 akhirnya Tuhan buat ya, itu tulah di Mesir. Tahu dong ceritanya, cerita anak sekolah minggu. Dari tulah pertama sampai tulah yang ke-10. Di dalam Keluaran 10 ayat yang ke-10, waktu tulah yang pertama tuh kalau gak salah ya saudara ya, itu akhirnya Firaun bilang gini, oke, Musa, tolong bilangin sama Tuhan lu ya. Ini saya pakai kata-kata saya ya saudara ya. Tolong bilangin ya sama Tuhan lu ya. Diberhentiin, tulahnya tolong diberhentiin ya. Nanti kamu bolehlah pergi ibadah. Tulahnya berhenti saudara. Apa Firaun melepas mereka? Gak dilepas saudara. Dia jawab di dalam Keluaran 10 ayat 10. Dia bilang gini, besok ya. Siapa di sini? Kalau hati udah mulai pengen muji Tuhan, pengen doa, pengen nyembah Tuhan, besok. Ya udah besok deh, udah mulai besok deh, mulai besok. Besok. Firman Tuhan katakan begitu, Firaun bilang gitu, besok ya. Besok, ditanya besok ya, kan saya bilang besok. Saudara, waktu hati ini sudah mau memuji dan menyembah Tuhan, jangan tunda-tunda. Amin. Sekaranglah waktunya. Betul saudara? Sekarang. Jangan tunda saudara. Karena Firaun bilang besok. Kalau kita lihat lagi di Keluaran 10 ayat 28. Ada lagi tulah. Firaun bilang lagi, ya oke Musa. Oke. Bilangin sama Tuhanmu. Berhentiin tulahnya. Saya kasih deh kamu beribadah. Besokannya tulahnya berhenti. Dikasih ibadah? Enggak. Lihat. Di ayat ke-28 apa jawaban Firaun? Boleh, jangan jauh-jauh. Kenapa? Karena firman Tuhan bilang begini, 3 hari perjalanan keluar dari Mesir, kamu mengadakan ibadah, mempersembahkan korban, mengadakan puji-pujian buat aku. 3 hari perjalanan. Mungkin Firaun bilang gini, kenapa sih gak di sini aja? Atau di luar pintu kota aja? Makanya Firaun bilang boleh, tapi jauh-jauh. Saudara kalau zaman now bahasanya begini, iya muji Tuhan sih muji Tuhan, tapi gak usah terlalu deep. Jangan terlalu fanatik, kayak Bu Ola tuh sampai merem-merem nangis-nangis gitu kan, sampai teriak-teriak, sampai kayak gitu ya. Muji Tuhan sembari mainan handphone aja ya. Sembari yang lain-lain, jangan terlalu jauh. Firaun bilang begitu. Maksudnya apa? Don't go deeper. Kalau bahasa bahasa rohani di pelataran aja sih ya. Jangan sampai masuk ruang Maha Kudus, di pelataran aja, di halaman aja nyembah tuh di halaman aja.
Dunia mau bilang gitu buat saudara dan saya. Lihat di dalam Keluaran 11 ayat yang ke-11. Dibuat lagi lah karena Firaun bohong kan ya. Tidak menepati janjinya saudara ya. Lalu di ayat yang ke-11 saudara. Di situ Firaun bilang lagi, oke, berhentiin tulahnya, nanti aku kasih. Begitu tulahnya berhenti, Musa dan Harun datang lagi untuk menagih. Di ayat 11 dia bilang begini, oke boleh, cuma gak boleh sekeluarga menyembah Tuhan. Gak boleh sekeluarga datang ibadah. Dia bilang, bapaknya aja. Istrinya gak usah ikut, anak-anaknya gak usah ikut. Saudara dulu, waktu Pak Iwan belum bertobat, dia buat perjanjian sama saya. Olah, kita buat perjanjian. Jadi Pak Iwan tuh backgroundnya dari agama satu lagi gitu ya. Kristen juga, cuma yang satu lagi gitu. Jadi dia bilang begini, Olah, gini deh. Kalau anaknya perempuan ikut saya ya ke gereja saya. Tapi kalau anaknya laki ikut ke gereja kamu tuh, Gereja Bebas Indonesia. Ya, GBI katanya ya, yang gerejanya rame gitu ya, tar tepuk tangan, tar nangis, itu yang suka dia bilang, yang pendetanya Kirara Baso katanya ya, pendetanya minta TV Kirara Baso gitu, dia selalu ngeledek saya saudara dulu. Saya gak pikir panjang saudara, saya cuma mikirnya gini, gimana ya kalau suami istri, anak-anak, ibadah tuh pisah-pisah gimana ya, gimana mau sepakat gitu loh, dengar firmannya pisah-pisah bingung kan saudara. Tapi saya iya aja sama dia. Oke, saya bilang, jadilah kesepakatan. Saudara, dan kalau saudara lihat anak saya tiga-tiganya laki. Jadi you yang ikut I ke Gereja Bebas Indonesia. Ya, seperti itu perjanjiannya saudara. Ini Firaun bilang, boleh, tapi gak usah sekeluarga ya. Gak usah sekeluarga. Papanya berapi-api pulang, haleluya, haleluya. Istrinya sama anak-anaknya bingung lihat bapaknya pulang. Si haleluya pulang. Pak gak usah begitu-begitu amat pak. Pulang jangan bawa haleluya, bawa duit gitu katanya ya. Gak ada kesehatian saudara. Itu pun iblis mau seperti itu. Satu lagi saudara. Keluaran 11 ayat 24 ini. Dibuat lagi tulah. Firaun minta lagi. Suruh berhentiin nanti saya kasih. Gak ditepati lagi saudara. Gak ditepati lagi, padahal kalau kita baca sekalipun itu Tuhan yang membuat Firaun keras hati ya saudara ya. Tapi ternyata ada tujuan Tuhan, bukan cuma 3 hari pergi atau 4 hari pergi atau berarti seminggu ya pergi ya bulak balik kan 3 hari perjalanan untuk ini. Tapi ternyata Tuhan mau membebaskan sebebas-bebasnya. Di ayat 24 dikatakan begini, boleh anakmu, kamu, istrimu pergi, sekeluarga pergi. Tapi domba-dombamu, piaraanmu, hewan ternakmu tidak boleh dibawa. Artinya dengan kata lain, datang ibadah, cuma gak usah bawa persembahan. Gak usah bawa puji-pujian kepada Tuhan. Maksudnya begitu. Datang sembari sungut-sungut, sembari marah-marah. Ya, datang ibadah, tapi tidak membawa persembahan. Ini kita boleh belajar loh saudara dari perjanjian lama. Betapa Tuhan tuh peduli banget. Supaya saudara dan saya bisa memuji dia. Bisa menyembah dia. Bisa beribadah kepada dia. Dan kalau saya lihat pertama kali, ini kalau gak salah Pak Nathanael minggu lalu sampein ya. Pertama kali kata worship, kata pujian, ya itu disebut di dalam Alkitab, itu di dalam kitab Kejadian 22 ayat yang kelima. Di mana dikatakan Abraham membawa persembahan kepada Tuhan. Kata yang sama dengan puji-pujian, kata yang sama dengan worship. Di sini dikatakan Abraham membawa persembahan. Ini pertama kalinya kata itu disebut di dalam Alkitab saudara. Nah saudara, waktu saya renungkan ternyata di dalam perjanjian lama saudara, pujian kepada Tuhan, penyembahan kepada Tuhan, itu bicara tentang ketaatan dan sikap hati kita. Kemarin udah dibahas sedikit minggu lalu. Ya, berarti puji-pujian kepada Tuhan bukan cuma lagu cepat, bukan cuma lagu sukacita, tetapi puji-pujian kepada Tuhan itu bicara apa? Bicara sikap hati kita, bicara
ketaatan kita sama Tuhan. Dan waktu saya baca lagi saudara, di dalam perjanjian baru saudara ya, Yohanes 4 ayat 20 sampai 24. Yohanes 4, kita lihat ya, Yohanes 4 ayat 20 sampai 24. Waktu Yesus bertemu dengan perempuan Samaria, ayat 20 sampai ayat yang ke-24 bilang begini. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Saudara, menyembah Tuhan, memuji Tuhan, itu bukan bicara tempat. Jangan bilang begini, ya saya nanti mau nyanyi lagu gereja kalau lagi di gereja. Saya mau memuji dan menyembah Tuhan kalau lagi di gereja, enggak. Pujian kepada Tuhan, penyembahan kepada Tuhan, itu ucapan syukur kepada Tuhan, itu bukan bicara tempat. Amin, dimanapun saudara dan saya bisa memuji dan menyembah Tuhan. Lalu di sini dikatakan, kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, barang siapa menyembah dia harus menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Di dalam perjanjian baru, bicara tentang memuji Tuhan, praising God, menyembah Tuhan, ucapan syukur. Yesus ajarin kepada wanita Samaria. Saudara, saya juga baru tahu saudara, ternyata pertama kali bangsa Israel belajar tentang berdoa itu dari Tuhan Yesus. Saudara, belajar apa saudara? Belajar doa Bapa kami. Selama ini mereka gak tahu bagaimana caranya berdoa. Yang mereka tahu, mereka cuma menghafal Torah. Mereka cuma menghafal hukum Taurat. Tetapi Yesus mengajarkan mereka apa? Doa Bapa kami. Pertama kali Yesus mengajar tentang doa kepada bangsa Israel. Memanggil Tuhan itu Bapa. Sama di dalam kitab Yohanes ini. Pertama kali Tuhan mengajar perempuan Samaria ini tentang pujian, tentang penyembahan, tentang persembahan kepada Tuhan. Dikatakan, barang siapa yang mau menyembah Bapa. Dia gak pakai kata Allah, dia gak pakai kata Yahweh, dia pakai kata Bapa. Jadi saudara, di dalam perjanjian baru saudara, kata puji-pujian kepada Tuhan, kata penyembahan kepada Tuhan itu bicara tentang hubungan. Jadi ditambahin ya saudara ya, bukan cuma sikap hati, bukan cuma ketaatan, tetapi juga hubungan. Amin. Itulah puji-pujian yang Tuhan rindukan. Dan di sini dikatakan barang siapa yang mau menyembah dia, menyembah Bapa, harus menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Bukan cuma asal ngeroh saudara. Di dalam roh dan kebenaran artinya apa? Apa itu kebenaran? Firman-Mu adalah kebenaran. Jadi waktu kita menyanyikan pujian, waktu kita menyanyikan penyembahan kepada Tuhan, kita bukan lagi menyanyikan kesengsaraan kita. Kita bukan sedang menyanyikan kesusahan kita. Tetapi yang harus kita nyanyikan, yang harus kita naikkan adalah firman Tuhan. Amin. Kalau kita menyanyi, sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Amin. Karena apa? Karena ada tertulis, Allah itu baik. Untuk selama-lamanya kasih setianya. Jadi pujian yang lahir dari firman Tuhan saudara. Bukan menyanyikan kesengsaraan kita. Saudara, kalau saudara perhatikan lagu dunia, itu paling laku lagu patah hati.
Apalagi orang yang patah hati, tambahin dia denger, enak banget dengernya. Sembari patah hati, sembari nangis. Menangisi diri sendiri, pity party. Laku makanya. Tetapi kita anak Tuhan gak begitu. Mesti lawan arus. Amin. Lagi keadaan tidak baik, justru kita berkata, Allah itu baik. Untuk selama-lamanya kasih setianya. Itu korban pujian saudara. Amin saudara. Kalau kita lihat lagi saudara kepada kebenaran firman Tuhan. Ya. Pujian adalah kehendak Allah bagi kita. Karena tadi dikatakan. Karena Allah menghendaki penyembah-penyembah yang demikian. Yang menyembah dia di dalam roh dan kebenaran. Mengenal dia saudara. Mengenalnya lewat apa? Ya karena baca firman. Kalau gak baca firman gimana mau kenal Tuhan? Karena pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Kalau saudara mau masuk lebih dalam lagi. Pada Tuhan sering nyanyikan. Lebih dalam lagi ku kau Tuhan. Lebih dari segala yang ada. Tapi suruh baca Alkitab, ntar dulu. Katanya mau lebih dalam kenal Tuhan. Amin. Karena Allah adalah firman itu sendiri saudara. Kalau saudara rindu untuk mengenal dia, baca firmannya. Satu hal yang saya alami di dalam hidup saya. Semakin saya kenal dia, semakin saya jatuh cinta sama dia. Semakin saya terheran-heran sama dia. Saudara, jatuh cinta saya saudara. Itu bukan karena banyak pelayanan. Justru karena banyak duduk, baca firman, nangis sendiri. Itu yang membuat saya jatuh cinta lagi. Jatuh cinta lagi, jatuh cinta lagi sama Tuhan. Bukan karena jadwal pelayanan yang penuh. Kadang-kadang jadwal pelayanan yang penuh. Itu yang menarik kita dari hubungan intim kita sama Tuhan. Kalau saudara kepengen kenal dia lebih intim lagi, baca firmannya. Nanti jangan heran nangis sendiri, ketawa sendiri, haleluya, haleluya sendiri. Kenapa saudara? Karena firman itu adalah roh dan kehidupan. Firman itu hidup saudara. Ya, lanjut saudara ya. Kalau kita perhatikan sekali lagi. Di Matius 4 ayat 8-10 kan tadi dikatakan pujian adalah kehendak Allah bagi kita. Saya percaya kalau Allah menghendaki sesuatu di dalam kehidupan kita, itu bukan untuk dia, tapi untuk kita. Amin, saudara. Saya banyak belajar tentang Tuhan adalah Bapa yang baik waktu saya melihat suami saya. Suami saya bukan sosok yang sempurna, tapi kalau saya ngelihat dia mengasihi anak-anak saya belajar tentang kasih Bapa. Kalau suami saya yang gak sempurna aja, sayang sama anaknya sampai kayak gitu saudara. Apalagi Bapak kita di surga. Saya gak tahu Pak Iwan ingat apa enggak. Waktu Pak Iwan bangkrut nih anak-anak doyan banget makan sushi saudara ya. Itu dulu waktu kecil-kecil, ini anak laki kan 3 ya. Waktu kecil-kecil saudara, itu makan di sushi teh saudara. Saya suka bisikin. Jangan ambil warna ini mau warna ini ya. Ambilnya yang pink muda, biru muda. Kenapa? Murah. Ya. Nah mereka sukanya duduknya di bar. Terus kalau udah duduk di bar, kau, kai, kia. Tahu gak? Mereka adu tinggi apa? Susun piring. Pernah satu waktu si Pak Iwan udah diem aja liatin. Saya liatin suami saya. Anak saya ngomongin, saya lupa kai apa kia yang ngomong. Papa gak makan? Enggak, udah kenyang. Papa udah kenyang. Saya tahu suami saya belum kenyang. Tahu kenapa? Takut lihat bonnya. Kan lagi gak ada uang. Tapi kalau dia tetap ngajak anaknya makan di sushi teh. Karena dia sayang sama anak-anaknya. Dan dia tahu anak-anaknya doyan itu. Sekalipun kita berdua makannya mungkin cuma 2-3 piring. Mereka bikin menara saudara.
Buat kami it's okay. Saudara, di situ saya belajar loh. Kalau Bapak dunia ini aja kayak gitu, apalagi Bapak kita di surga. Pasti sesuatu yang Dia kehendaki itu untuk kebaikan kita. Saudara mau memuji Dia, saudara gak mau memuji Dia, Dia tetap Tuhan. Saudara mau menyembah Dia, saudara gak mau menyembah Dia, saudara mau baca Alkitab, gak mau baca Alkitab, Dia tetap Tuhan. Ini saya pinjam quotes-nya Om Chris Manusama. Yang berubah kita. Tuhan gak pernah berubah. Waktu kita memuji Dia, waktu kita menyembah Dia, waktu kita baca Alkitab, waktu kita rajin ibadah, Dia gak berubah. Kasih-Nya tidak berubah buat kita. Yang berubah kita. Amin saudara. Dan kalau Dia suruh kita sesuatu, itu pasti buat kita. Untuk kebaikan kita saudara. Ada sesuatu, oleh karena itu saya mau bilang, ada sesuatu di balik puji-pujian kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan menghendaki kita untuk memuji-muji Dia. Tuhan tahu gak sih kita punya masalah? Tuhan tahu gak sih kita ngalamin pergumulan? Tuhan tahu gak? Tahu. But still, tapi tetap Dia bilang gini, pujilah Tuhan. Karena ada kuasa di balik puji-pujian kepada Tuhan. Bahkan kalau kita lihat di Matius 4 ayat 8 sampai 10. Yesus dicobai di padang gurun. Saudara, iblis bilang apa? Dia bawa Yesus naik atas tinggi. Lihat semuanya ini. Betul? Kalau kamu sembah aku, gue kasih ini semua. Betul? Karena memang dunia ini udah di bawah penguasa si jahat. Lihat, iblis itu Yesus bilang apa? Pencuri, pembunuh, pembinasa. Puji-pujian pun dia mau ambil dari mulut anak-anak Tuhan. Kenapa? Ada kuasa di balik puji-pujian. Amin saudara. Dan iblis gak mau saudara dan saya ngalamin itu saudara. Saya mau kasih lihat saudara efek dari pujian. Yang pertama, ada damai sejahtera. Filipi 4 ayat 4 sampai 7 saudara. Waktu kita memuji dan menyembah Tuhan, maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu akan apa? Menjagai hati dan pikiran kita. Efek dari puji-pujian kepada Tuhan. Yesaya 26 ayat 3 katakan, karena yang hatinya teguh, yang hatinya percaya kepadaku, aku jagai dengan damai sejahtera. Waktu engkau takut, waktu engkau galau, waktu engkau khawatir, puji Tuhan. Pilihlah untuk memuji Tuhan. Betul saudara. Di switch gitu loh, diganti. Ada di sini pernah nonton TV film horor gitu, lagi nonton, tiba-tiba ih film horor, serem. Saudara ngapain bahasa roh? Enggak, switch, ganti. Ganti dengan apa? Udah lagu yang sukacita aja, film yang lucu-lucu. Betul, begitu juga kehidupan kita. Waktu iblis mengintimidasi dengan ketakutan, waktu iblis mengintimidasi dengan kekhawatiran, waktu iblis mengintimidasi dengan kebohongan, saudara, switch. Switch pikiran kita. Dengan apa? Dengan mulai memuji-muji Tuhan. Makanya saya katakan, kalau nyanyi memuji Tuhan di gereja bunyi. Sekalipun suaranya fals, gak apa-apa. Kemarin ini saya kasih contoh di doa pagi. Kita waktu anak kita nyanyi di depan. Ini Mother's Day, ayo anak Sunday School di depan semua. Ibu-ibu udah sibuk pakai handphone. Anak gue tuh anak gue. Ayo ini anak-anak pada mau nyanyi buat mamanya karena Mother's Day. Nyanyinya salah-salah. Suaranya fals. Buat mamanya, anak gue lucu ya. Mamanya terharu. Padahal suaranya fals. Tapi tetap buat mamanya lucu tuh. Saudara, suara saudara boleh fals. Tapi tetap buat Tuhan luar biasa. Amin. Bilang kiri kanannya gini, makanya kalau nyanyi bunyi. Karena kalau nyanyi dalam hati saudara, ini pikiran kemana-mana. Siapa yang pernah ngalamin kayak saya? Nyanyinya dalam hati, soalnya dulu nih adik saya nih Denny nih, WL. Adik saya lagi Gina dulu, singer, Iping, WL. Dulu kalau saya nyanyi mereka ngomong. Lalu sih kalau nyanyi bagus, cuma bagusan diem gitu katanya ya.
Mereka kalau nyanyi pecah suara. Terus bilang gini, kalau olah suara pecah gitu katanya. Jadi saya enggak berani nyanyi. Tapi setelah saya tahu ini, saya ngerti. Saya rasakan sesuatu waktu saya muji nyembah Tuhan. Dia mau komplain kayak, lah suara lu kecilin dikit. Saudara, saya gak peduli, saya tetap nyanyi. Di kamar mandi saya nyanyi, di kamar sendirian saya nyanyi, saudara. Kenapa? Karena ada efeknya di dalam kehidupan kita, ada damai sejahtera. Yang kedua, saudara, efek dari pujian. Pujian itu adalah kekuatan. Mazmur 8 ayat yang kedua. Firman Tuhan katakan bahwa dari mulut bayi-bayi Tuhan sudah meletakkan dasar kekuatan. Ya, saudara ya. Kalau bahkan ayat ini dikutip oleh Tuhan Yesus di dalam Matius 21 ayat 16, saudara. Yesus katakan begini, tidakkah kamu baca? Sudah ada tertulis bahwa dari mulut bayi-bayi Tuhan sudah menyediakan pujian. Jadi bukan cuma dasar kekuatan, saudara. Tetapi puji-pujian itu adalah kekuatan. Makanya kalau saudara lihat di dalam perjanjian lama, itu bangsa Israel biasanya strategi perang yang Tuhan berikan buat mereka. Mereka disuruh apa? Memuji Tuhan. Makanya ada ayatnya. Allah bertahta di atas puji-pujian umatnya. Tiap kali mereka mau perang, tiap kali mereka takut, mereka mulai memuji-muji Tuhan. Karena mereka percaya Allah, setiap kali mereka memuji Tuhan, Allah yang berperang ganti mereka. Setiap kali mereka memuji Tuhan, mereka menang di dalam peperangan. Sehingga mereka berkata bahwa Allah bertahta di atas puji-pujian umatnya. Tapi buat kita sekarang, Dia ada di dalam kita. Waktu kita memuji Tuhan, saudara dan saya memanifestasikan kuasanya. Saudara dan saya memanifestasikan kasih. Amin. Dia bukan lagi bertahta di atas pujian kita. Dari dalam keluar. Waktu saudara mulai nyanyi, ada kesembuhan. Waktu saudara mulai muji Tuhan, ada kelepasan. Waktu saya di Hong Kong, saudara. Awal-awal saya pelayanan. Ini banyak TKW, saudara. Saya dibawa sama pengerja, Bu Ola ini tolong pelepasan, ini manifest. Aduh saya gak ngerti, gak ada Pak Robert waktu itu dia gak ikut. Ini ahlinya pelepasan. Aduh gak ada si Robert, gimana nih sama Catherine waktu itu. Bu Ola ini pelepasan. Terus yang dilepasin seorang lesbian lagi. Saya bilang aduh gimana nih, ntar kalau transfer spirit gimana nih, takut gitu saudara. Itu intimidasi iblis segala macam saudara. Ntar transfer spirit lah, ntar ini lah, tipu muslihat iblis. Tapi saya ingat saya dimasukin kamar, saya bilang manis bener nih orang-orangnya. Dimasukin kamar sama 2 orang pengerja, ayo Bu Ola ini tolong dilepasin. Saya gak tahu, saya cuma bilang Roh Kudus tolong saya. Tuhan taruh, Roh Kudus taruh puji-pujian di dalam mulut saya. Lagunya sembah Engkau Yesus, hanya Engkau di hidupku. Ketemu kuncinya. Tiada yang lain, hanya Kau. Hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah. Walau dunia semua bergoncang, tak kau tetap. Saudara, awalnya yang mau dilepasin di pojok sana, saya di pojok sini sembari merem, takut. Begitu saya mulai nyanyi, menyembah, saya mulai memuji-muji Tuhan dengan Gus. Tiba-tiba saya dengar, saya mulai melek. Manifest. Saya mulai berani buka mata. Saya mulai berani maju. Tadinya takut. Ada kekuatan. Allah beserta saya. Kata Tuhan, emang dari tadi gua sama lu. Saya mulai maju. Saya mulai maju. Saya mulai maju.
Akhirnya saya tumpang tangan. Dan orang ini mengalami kelepasan yang dari Tuhan. Saudara, puji-pujian kepada Tuhan. Saudara, firman Tuhan katakan itu membungkam kekuatan lawan. Iblis ngintimidasi saya, mana bisa? Lu kan bukan ahli pelepasan kan Pak Robert. Pak Robert nggak ada di sini. Ayo lu, gimana lu caranya? Saya nggak ngerti. Iblis ngintimidasi saya, saudara. Tapi waktu saya mulai memuji-muji Tuhan, itu membungkam kekuatan lawan. Amin, saudara. Setiap kali engkau ketakutan, setiap kali engkau terintimidasi, aduh ini penyakit apa ya, aduh nih gue bentar lagi, kayaknya umur gue bentar lagi nih. Mulai memuji Tuhan. Amin. Setiap kali, waduh ini kacau nih, udah deh nih. Aduh utang gue banyak banget, aduh udah deh rumah gue disita nih. Mulailah memuji Tuhan. Amin, saudara. Karena itu membungkam kekuatan lawan. Saudara, pujian membawa kelepasan buat kita. Kita ingat ceritanya ya, Paulus dan Silas di penjara. Mereka di penjara yang di tengah-tengah katanya, yang banyak tikus, yang bau, yang segala macam. Tapi mereka waktu mulai di penjara, mereka punya pilihan untuk mengeluh, untuk nangis, untuk bersungut-sungut, untuk marah. Tapi pilihan mereka apa? Mereka mulai memuji-muji Tuhan. Dan waktu mereka mulai memuji-muji Tuhan, ini rantai copot, penjara terbuka. Saudara, artinya saudara, puji-pujian kepada Tuhan itu membawa kelepasan buat kita dan juga buat orang-orang yang ada di sekeliling kita. Baca firman-Nya ya, kepala penjara itu bahkan minta dibaptis, saudara. Mazmur 40 ayat 4. Ya, firman Tuhan katakan mereka melihat dan menjadi takut. Waktu apa? Waktu kita mulai memuji-muji Tuhan, ada manifestasi kuasa Tuhan, ada manifestasi kasih Tuhan melalui puji-pujian yang kita naikkan. Lalu yang keempat, saudara, pujian itu memberkati Allah. Pujian itu adalah ekspresi iman kita, ekspresi kasih kita kepada Tuhan. Tadi lagunya ya, Mazmur 34 ayat yang kedua. I will bless the Lord at all times. His praise shall continually be in my mouth. Firman Tuhan katakan, aku akan memuji-muji Tuhan di sepanjang waktu. Pujian kepadanya akan terus ada di dalam mulutku. Saudara, bahkan kalau kita baca, saudara, Mazmur 34 ini, itu waktu Daud ada di dalam goa Adulam. Waktu Daud dikejar-kejar oleh Amalek, saudara. Tapi saudara, dia memilih untuk memuji Tuhan. Dia katakan mulutnya gak akan berhenti untuk memuji Tuhan. Kalau kita lihat, saudara ya, di dalam perjanjian lama, alasan mereka menyembah Tuhan karena mereka telah melihat perbuatan Tuhan yang ajaib. Tetapi buat kita di perjanjian baru, karena sekalipun kita tidak melihat tapi kita percaya. Roma 5 ayat 8 firman Tuhan katakan, selagi kita masih lemah, selagi kita masih berdosa, Tuhan sudah mengasihi setiap kita. Saudara, 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18 bilang begini. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Dan waktu saudara dan saya melakukannya, Filipi 2 ayat 14. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan tidak berbantah-bantahan. Waktu saya udah habis, sedikit lagi saudara. 1 Korintus 10 ayat 1 sampai 15. Kalau saudara baca, itu bangsa Israel, saudara. Firman Tuhan katakan sebagai peringatan kepada jemaat Korintus. Kenapa? Kalau yang saya sampaikan di doa pagi, nonton deh di Netflix. Paul the Apostle of Christ. Betapa mereka disiksa, mereka dibakar hidup-hidup, mereka wah luar biasa. Tetapi saudara, mereka istilahnya kalau buat saya sungut-sungut, ngeluh, cengli. Tapi Paulus ajarkan mereka untuk mereka jangan bersungut-sungut. Paulus ingatkan mereka tentang bangsa Israel di padang gurun. Dikasih mana ngeluh, dikasih burung ngeluh terus. Bilang kiri kanannya, kayaknya gue juga sering tuh begitu. Ya, ngeluh terus, sungut-sungut terus.
Kalau saudara baca ya di dalam firman Tuhan ayat 10 sampai 11, mereka tuh disambar sama malaikat maut. Jadi bukan Tuhan yang nyambar, malaikat maut. Waktu saya renungkan lagi setelah saya banyak mengerti firman Tuhan, melihat dari kacamata kebaikan Tuhan. Tanpa kita sadari saudara, waktu kita bersungut-sungut kita tuh buka pintu buat iblis untuk bilang gini, sini deket-deket saya, sini ngobrol sama saya, sini masuk ke dalam hati saya, sini ngomong gitu loh. Seperti kita terima ide dari dia. Seperti itu. Saudara, satu hal yang saya mau katakan, bangsa Israel tidak masuk tanah perjanjian sebagian besar dari mereka. Bukan karena Tuhan tidak menepati janji-janjinya. Tetapi karena mereka distract. Betul? Karena mereka bersungut-sungut. Sehingga mereka tidak masuk ke dalam tanah perjanjian. Saya mau bilang, tidak ada satupun yang bisa membatalkan rancangan dan rencana Tuhan di dalam hidup kita. Tetapi lawanmu, musuhmu iblis seperti singa yang mengaum-ngaum. Dia intimidasi. Dia bilang tuh capek kan, tuh bosen kan, tuh kayak bangsa Israel. Bersungut-sungut. Sehingga mereka disambar oleh malaikat maut. Bukan malaikat terang ya saudara ya, malaikat maut. Ternyata saudara kalau saudara baca, nanti dibaca aja ya di rumah ya. Yudas 1, Yakobus 5. Itu sikap manusia di akhir zaman. Bersungut-sungut, berbantah-bantahan, tidak tahu berterima kasih. Saudara, itu adalah sifat manusia di akhir zaman. Bangsa Israel itu sebagai peringatan. Tapi pada akhirnya saudara, sebagai penutup kita mau belajar dari Daud. Yang hidupnya gak mudah, sekalipun dia terima pengurapan dari Tuhan, hidupnya gak berhenti yang namanya peperangan. 1 Petrus 3 ayat 10, kita baca sama-sama. 1 Petrus 3 ayat 10. 1 Petrus 3 ayat 10 bilang begini, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Itu diambil dari kitab Mazmur 34. Firman Tuhan bilang begini di 34. Siapakah orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik. Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Kalau saudara mau umur panjang, mau melihat hari-hari baik, jangan sepakat sama tipu muslihat iblis. Jangan sepakat sama si jahat. Dia bilang gini, gak mungkin. Kamu gak mungkin bisa. Kamu gak akan bisa ngelewatin ini. Saudara terus mengucapkannya. Saudara, itu artinya kita sepakat sama si jahat. Tapi biarlah saudara, mulut kita itu penuh dengan puji-pujian kepada Tuhan. Apapun yang kita hadapi, itu tidak menghalangi kita untuk tetap memuji Tuhan. Bagian kita memuji Tuhan. Bagian Tuhan yang berperang ganti kita. Bagian Tuhan yang memberikan kita hikmat dan pengertian untuk menyelesaikan, untuk bisa punya kekuatan melewati setiap musim di dalam kehidupan kita. Amin saudara, Tuhan baik. Pujilah Tuhan. Amin. Yuk kita bangkit berdiri. Saya gak tahu hari ini engkau datang, mungkin ada yang sakit. Engkau datang dengan pergumulan. Engkau datang dengan masalah. Engkau datang dengan beban kehidupanmu. Tapi biarlah hari ini pilihan kita sama. Kita sepakat. Apapun keadaan kita, mulut kita akan tetap memuji-muji Tuhan. Amin. Kenapa? Karena kita percaya Tuhan kita tidak pernah merancangkan yang jahat buat kita. Dia tidak pernah merancangkan kecelakaan buat kita. Tetapi rancangannya selalu rancangan damai sejahtera untuk hari depan kita yang penuh dengan pengharapan. Saudara bilang ke kanan kirinya, bilang begini, kamu aman di dalam Tuhan. Pujilah Tuhan. Pujilah Tuhan. Pujilah Tuhan. Pujilah Tuhan. Oh. Sebelum kita masuk ke perjamuan kudus, saya minta ambil waktu sebentar untuk
setiap kita, siapapun engkau, di mana engkau berada di tempatmu saat ini. Lepaskan dulu, lepaskan, switch. Apa yang menjadi ketakutanmu, apa yang menjadi kekhawatiranmu, apa yang menjadi bebanmu. Tetapi mulailah melihat apa yang Tuhan sudah sediakan, apa yang Tuhan sudah selesaikan buat setiap kita. Saudara, Dia yang menghendaki engkau terus naik dan tidak turun. Dia yang menghendaki engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Dia yang menghendaki engkau lebih daripada pemenang. Dia yang menghendaki engkau diberkati untuk menjadi berkat. Dia yang menghendaki engkau sembuh oleh bilur-bilur darahku. Kamu semua sudah sembuh. Dia yang menghendaki, saudara. Justru di saat engkau lemah, engkau berkata, aku kuat. Oleh karena Dia yang menjadi sumber kekuatan di dalam kehidupanku. Di saat engkau gak punya apa-apa, engkau berkata, aku kaya. Oleh karena Allahku akan mencukupi segala kebutuhanku sesuai dengan kekayaan dan kemuliaannya. Amin, saudara. Apa yang terhilang dari dalam hidupmu, Tuhan berjanji Dia akan kembalikan berlipat kali ganda. Karena saudara dan saya ada di dunia ini punya tujuan. Kita punya tujuan, we have purpose. Dan ada tertulis, every purpose under the heaven there is time. Buat setiap tujuan di bawah kolong langit ini ada waktunya. Ada waktunya Tuhan akan mengangkat engkau. Ada waktunya engkau akan tertawa melihat masalahmu. Ada waktunya engkau akan tertawa melihat masa lalumu. Ada waktunya engkau menjadi berkat buat banyak orang. Kata Tuhan, tetaplah memuji Dia. Mulutku penuh dengan puji-pujian. Yuk saudara ambil waktu, pujilah Tuhan. Pujilah Tuhan. Apa yang sedang engkau alami, apa yang sedang kau hadapi, perkatakan janji Tuhan. Perkatakan janji Tuhan. Masalahmu bisa berubah. Masalahmu ada kadaluarsanya. Tetapi firman-Ku, kata Tuhan, tidak akan pernah berubah. Amin. Suara berkatakan, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Bapa dalam surga, terima kasih untuk hari ini. Kami sudah mendengar sebagian firman-Mu. Kami sudah diberkati Tuhan. Terima kasih juga untuk perjamuan kudus yang kami akan lakukan ini Tuhan. Kami tanti ini yang mengucap syukur Tuhan. Kau begitu baik atas kehidupan kami. Engkau begitu cinta akan kami Tuhan Yesus. Kalau sebentar kami akan mengadakan perjamuan kudus, layakkan kami untuk menerimanya Tuhan Yesus. Dan kami tahu Tuhan, di dalam perjamuan kudus ini ada kuasa, ada mujizat, ada kesembuhan, ada berkat yang berkelimpahan menyertai di dalam perjamuan kudus. Dan Kau sendiri hadir di tengah-tengah kami.
Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk penyertaan selama ini. Kami akan mengingat-ingat akan kebaikan-Mu. Kalau 2000 tahun yang lalu Engkau disalibkan, hanya untuk dosa-dosa kami, hanya untuk kelemahan kami. Kami sudah dikuatkan semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih, kami akan makan dan minum dengan yang benar, itu dengan iman percaya kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Sebab apa yang telah diteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Mari kita mengangkat roti ini di atas tangan kita tinggi-tinggi. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya dan memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara dikasih Kristus, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Yesus. Mari kita mengacaukan ini di atas tangan kita. Demikian Ia juga mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara dikasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang di atasnya kita ucap syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari kita minum di dalam nama Yesus. Mari kita mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Irabasyandara labadakara labara 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 labara. Hidara labara 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 labara. Hinamasyandara labara 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 labara. Hinana labara 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 labara. Hidara labara 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 labara. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Kau Allah yang begitu luar biasa atas kehidupan kami. Irabasyandara labara 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 labara. Bapa dalam surga, terima kasih untuk perjamuan kudus ini. Terima kasih atas kesembuhan kami. Terima kasih atas kekuatan yang Kau berikan pada kami. Terima kasih atas berkat yang berkelimpahan atas kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan,
Hiraba shandara labatakara labara 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 labara. Hindara laba shikadara labara 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 labara. Hidara laba shandara labara 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 labara. Hira labara 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 labara. Hura baba baba shinara labara labara labara. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih atas semuanya Tuhan Yesus, kami sudah terima. Kami yang lemah sudah dikuatkan. Kami yang sakit Engkau sudah disembuhkan. Terima kasih ya, kami yang butuh jawaban, Kau berikan kami jawaban. Mengucap syukur Tuhan, hamba serahkan anak-anak-Mu ke tangan-Mu, Engkau terus pelihara kami. Tutup bungkus kami semua dengan darah-Mu yang kudus. Sertai kamu dimanapun kami berada. Tuntun setiap langkah hidup ini Tuhan Yesus. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Saya percaya setiap kita diberkati oleh firman Tuhan pada siang hari ini. Kita akan memberikan persembahan kita pada siang hari ini. Mari sebelum memberi, kita kembali bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan, setiap kami boleh belajar lebih lagi akan Engkau Tuhan melalui firman-Mu. Biarlah setiap kami bukan hanya menjadi pendengar, tetapi kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan yang hidup kami menghasilkan buah yang manis bagi Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, saat ini kami ingin memberi lewat persembahan Tuhan Yesus, memberkati setiap tangan-tangan yang memberi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memberi karena kami mengasihi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus bersama-sama dengan saya katakan amin. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya, selamanya. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati setiap persembahan. Bapak Ibu Saudara, kita akan mendengarkan pengumuman melalui multimedia.
died for me. He is Jesus. There is no greater love than the one who paid it all. Only Jesus. Kami mengajak Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk bergabung dalam doa pagi online dengan tema bulan Juli, Kuasa Puji-pujian. Diadakan setiap Rabu dan Jumat, dimulai pada pukul 6 pagi sampai 7 pagi. Untuk link Zoom dapat dilihat pada layar. With all my heart I worship you. The stone has rolled away. No longer I am chained because of Jesus. Forever I will sing of the blood that set me free. Only Jesus. Oh, with all my soul I sing. Bagi Anda yang ingin memberikan persembahan, perpuluhan atau diakonia, dapat transfer ke nomor rekening BCA atas nama GB Wow, atau Anda dapat scan QR yang tertera pada layar. With all my heart I worship you. The Savior reigns. You have risen from the grave. Tutup ibadah pada siang hari ini. How great is our God. Oh, sing with me. How great is our God. And all we see how great. Oh, how great is our God. Oh, how great is our God. Oh, how great is our God. Oh, sing with me, how great is our God. And all we see how great is our God. Saudara, sebelum kita masuk ke dalam doa syafaat, yang doa syafaat siapa ya? Oh, Yohan. Saya tadi ditaruhkan Tuhan untuk saya berdoa untuk suami istri. Kalau ada yang suami istri datang ke tempat ini, boleh gandengan tangan sini Pak Iwan. Tadi saya udah bilang sama Pak Iwan. Coba Eta Teonya mana? Yang suami istri, iya panggil aja dulu, panggil. Saya ditaruhkan Tuhan ya. Tadi Roh Kudus taruhkan kuat di hati saya bahwa suami istri itu adalah rekan, ahli waris kasih karunia Tuhan. Jadi di dalam kehidupan rumah tangga kita, kasih karunia Tuhan itu cukup loh buat kita. Amin. Mungkin kalau Alex yang sendirian atau yang lagi datang sendirian, yuk datang aja sama Tuhan berdoa. Bahwa rumah tangga suami istri itu adalah idenya Tuhan. Banyak dari kita ke distract sama masalah, sama tantangan, sama pergumulan yang kita hadapi. Tapi biarlah siang hari ini Tuhan ingetin saya, setuju sama Tuhan. Bahwa ada kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan suami istri. Dan Tuhan bahkan sudah memberkati kita. Untuk kita menjadi penakluk-penakluk. Untuk kita punya keturunan ilahi. Apapun yang dunia sodorkan. Apapun musim kehidupan yang disodorkan buat kita. Saat ini, waktu suami dan istri sepakat. Itu cukup. Firman Tuhan katakan waktu 2 orang sepakat minta apa saja. Aku kabulkan kata Tuhan. Sebab waktu 2-3 orang berkumpul di dalam namaku, aku ada di tengah-tengah mereka. Bapa, siang hari ini Tuhan, Kau melihat Tuhan,
pasangan-pasangan suami istri Tuhan di tempat ini. Oralabaya, ralaboya, ralabaya, ralabaya. Hina morolo boria ralalarabaya, sharalaboya, ralatakaralarabaya. Hina morolo boria, ralabaya. Tuhan, pernikahan kami adalah idenya Tuhan. Oralatakaya ralabayasi. Pernikahan kami adalah kehendak Tuhan. Oralabatakaraboda bakaralaboda bakaralabayasi. Supaya kami boleh memenuhi bumi. Supaya kami boleh menjadi penakluk-penakluk di muka bumi ini. Tuhan, Hambamu Tuhan, kami berdoa Tuhan. Apapun yang dihadapi oleh keluarga-keluarga Tuhan, khususnya jemaat GBI Wow Tuhan yang hadir Tuhan pada siang hari ini. Irabaya sokora la batakara la boya la basi di ora la batakara la bote kere de si di da la boto kodo do si ida bata ta ora ta ora ta ora apapun yang dihadapi oleh keluarga-keluarga Tuhan, di dalam jemaatmu, di dalam gerejamu Tuhan. Kami mau katakan terima kasih Tuhan. Kasih karunia-Mu cukup buat kami. Kasih karunia-Mu cukup buat kami. Kami adalah orang-orang yang perkasa di bumi. Karena berkat Tuhan ada atas kehidupan kami. Kami akan menjadi penakluk-penakluk. Bahkan kami akan katakan, kami akan melihat anak-anak kami, anak-anak yang perkasa di bumi. Apapun bentuk biskop, apapun bentuknya Tuhan, spirit yang mau memecah belah antara suami istri Tuhan di dalam keluarga, kami menolaknya di dalam nama Yesus. Kami akan melihat Tuhan, suami istri sepakat di dalam nama Yesus. Sepakat di dalam nama Yesus. Kami sepakat bahwa Tuhan sudah memberkati keluarga kami, bahwa Tuhan sudah memberkati pernikahan kami, dan apa yang sudah disatukan oleh Tuhan tidak dapat dipisahkan oleh apapun juga. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur kami akan melihat Tuhan rumah tangga yang harmonis. Kami akan melihat rumah tangga yang menjadi berkat. Karena berkat Tuhan ada atas kehidupan mereka. Apapun Tuhan kendala masalah kehidupan yang mereka hadapi Tuhan, kami percaya bahwa hikmat dan pengertian yang dari Tuhan mengiring mereka melewati setiap musim kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, kami percaya bukan cuma berkat rohani Tuhan, tetapi berkat jasmani Tuhan, berkat kelimpahan yang dari Tuhan ada di dalam setiap keluarga, ada di dalam setiap hubungan suami istri. Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat pasangan hidup kami. Terima kasih buat keluarga kami. Terima kasih buat ide-Mu Tuhan. Terima kasih, Kau baik buat kami Tuhan. Kami menerima yang terbaik dari Tuhan. Kami menerima janji-janji Tuhan. Semuanya oleh karena Roh Kudus yang sudah menjadi materai di dalam hidup setiap kami. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Yesus yang bersuka cita karena Tuhan. Sama-sama katakan. Membawa
powerful name. You are worthy of all praise, and my heart will sing how great is our God, and my heart will sing, and my heart will sing how great is our God. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu Tuhan, untuk kasih setia-Mu Tuhan. Kami boleh mengalami Tuhan dari hari lepas hari, bahkan hari ini pun kami boleh ada semua karena anugerah-Mu Tuhan. Karena kebaikan Tuhan yang tidak pernah berkesudahan, selalu baru setiap hari dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa buat firman-Mu hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan, biarlah Roh Kudus terus yang ada di dalam setiap kami menuntun kami, sehingga kami terus mau melakukan apa yang menjadi kesukaan Tuhan. Seperti Daud berkata, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu dan mulutku tetap memuji-muji Engkau. Terima kasih Bapa, Roh Kudus meteriakkan itu dalam hati kami. Kami percaya firman-Mu yang mengubahkan setiap kami. Terima kasih setiap hari kami menyadari bahwa kami membutuhkan Engkau Tuhan. Sebab di luar Engkau kami tidak dapat berbuat apa-apa. Terima kasih Bapa buat hamba-Mu yang sudah Engkau pakai Tuhan Ibu Ola. Kami percaya Roh Kudus akan memampukan dia lebih lagi dan membawa dia lebih dalam lagi dengan Engkau. Menyingkapkan hal-hal yang dia tidak pahami, yang dia tidak mengerti. Hikmat dan pengetahuan, pengurapan yang daripada Tuhan terus Engkau tambahkan bagi hamba-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur juga untuk Pak Iwan sebagai gembala di GB Wow. Kami percaya Roh Kudus juga akan memampukan beliau Tuhan untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi jemaat-Mu ini Tuhan. Biar roh hikmat dan kebijaksanaan yang dari Tuhan Engkau tambahkan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur berkati keluarga ini Bapa, untuk terus setia di hadapan Engkau Tuhan dan setia di dalam melayani Engkau Bapa. Terima kasih Bapa untuk semua kami yang boleh hadir siang hari ini. Kami mengucap syukur, kami percaya kami adalah orang-orang yang diberkati Tuhan untuk menjadi berkat dimanapun kami berada Tuhan. Terima kasih pakai hidup kami Tuhan dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam keluarga, dalam pelayanan Tuhan, bahkan di sekitar kami Tuhan. Supaya orang-orang memuliakan Engkau Tuhan lewat setiap kami Tuhan yang Engkau pakai Tuhan. Terima kasih Bapa, kami juga sepakat berdoa bagi bangsa kami Indonesia. Kami percaya pemilihan ke depan ada dalam kendali-Mu Tuhan. Dan segala yang terbaik semua ada dalam kehendak-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, kami memberkati bangsa kami dengan damai sejahtera yang daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, ini doa syafaat kami yang sudah kami naikkan kepadamu dan kami mau menerima berkat-Mu Tuhan lewat hamba-Mu. Kami juga berdoa untuk anak-anak muda, anak-anak empower Tuhan. Kalau mereka rencana hari ini adalah terakhir Tuhan, hamba serahkan anak-anak ini ke tangan-Mu. Kau sertai anak-anak ini Tuhan Yesus. Jangan sampai tercerai berai Tuhan. Satukan mereka Tuhan. Lindungi mereka. Berkati mereka. Kami tolak segala rencana si jahat Tuhan. Untuk mencerai beraikan mereka di dalam nama Yesus. Kumpulkan mereka Tuhan. Berdoa untuk pemimpin-pemimpin mereka Tuhan. Kiranya Kau pakai lebih dahsyat lagi. Sekali lagi kami tolak segala rencana si jahat Tuhan. Dalam nama Yesus. Hamba serahkan anak-anak ini ke tangan-Mu. Anak-anak empower Tuhan.
Kumpulkan mereka Tuhan Yesus. Biarkan mereka menjadi satu kekuatan, anak-anak muda. Terima kasih Bapak, terima kasih. Tiba saatnya kami akan berpisah, kami akan menerima berkat dari Tuhan. Damai sejahtera sukacita dari Allah Bapa, kasih karunia dari anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, penyertaan yang manis dari Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya kita sudah menerima berkat ini, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.